Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mehmet Falan Pawewang dengan NIM 220021112018. Saya dari kelas S4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai resume saya terkait hukum pajak internasional. Nah, pembahasan pertama itu kita berbicara konsep umum untuk hukum pajak internasional itu sendiri. Hukum pajak internasional sendiri pada dasarnya adalah bidang yang sangat dinamis dan kompleks yang berfungsi untuk mengatasi tantangan yang muncul dari kegiatan ekonomi secara global yang melibatkan negara-negara. Ada pendapat yang dikemukakan daripada para ahli. Yang pertama itu pendapat daripada Santoso Brotodiharjo tahun 1958 yang mengatakan bahwasanya pengertian hukum pajak internasional belum terdapat kata sepakat hingga saat ini. Definisinya masih simpang siur. Santoso pun mengutip pendapat dari beberapa ahli lain. Yang pertama yaitu pendapat daripada Profesor Rosendorf yang mengatakan bahwasanya maksud daripada hukum pajak internasional adalah keseluruhan dari hukum pajak nasional dari semua negara. Kemudian pendapat yang kedua dari Verloren van Temat yang mengatakan bahwasanya maksud hukum pajak internasional adalah keseluruhan norma-norma, kebiasaan atau traktat internasional. Dan kemudian pendapat daripada Santoso sendiri yang mengatakan sedikit berbeda daripada pendapat dua ahli sebelumnya, di mana pendapat dari Profesor Santoso ini mengatakan maksud daripada hukum pajak internasional adalah tata tertib dan norma-norma hukum pajak dipandang dari segi internasional. Kemudian adapun dasar hukum atau undang-undang yang mengatur mengenai sistem perpajakan internasional di Indonesia sendiri, yaitu pertama, Pasal 2 UU PPH yang membedakan subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kemudian yang kedua, ayat 4 pasal 2 UU PH mengatur subjek pajak internasional. Kemudian yang ketiga, pasal 16 ayat 3 UU PH yang mengatur surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 harus dikeluarkan tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal surat keberatan diterima. Kemudian yang keempat, hubungan istimewa dan transfer pricing diatur dalam pasal 18 UU PH. Kemudian yang kelima, pasal 26 pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak asing dan sebagainya. Yang keenam, pasal 24 di dalam UU PH yang mengatur tentang kredit pajak luar negeri. Dan kemudian itu yang kita masuk kepada pembahasan asas-asas pengenaan pajak. Nah, ini perlu kita ketahui mengenai asas-asas pengenaan pajak. Asas pertama yaitu asas domisili berdasarkan tanggungan penghasilan. Yang kedua, asas sumber pengenaan pajak berdasarkan asas sumber, artinya dikenakan oleh negara di mana sumber penghasilan itu diperoleh. Kemudian yang ketiga, asas kebangsaan. Adapun dari pembahasan ini terkait masalah asas kebangsaan, di mana suatu negara yang menganut asas kebangsaan, demikian apakah menganut asas domisili, asas sumber ataupun asas kebangsaan, bahkan kombinasi daripada asas-asas tersebut, tidak dapat dihindari akan terjadinya pengenaan pajak berganda. Nah, menyinggung mengenai pajak berganda, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya yaitu pajak berganda atau tax treaty. Nah, dari Safri Numanto mengatakan pajak berganda itu dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pajak berganda internal double taxation, dan kemudian pajak berganda international double taxation, dan yang ketiga pajak berganda secara judicial double taxation, dan yang keempat pajak berganda secara ekonomis double taxation. Nah, kemudian kita masuk pada pembahasan selanjutnya yang terkait masalah pajak berganda antar negara. Nah, di titik ini pencegahan harus dilakukan untuk menghindari pengenaan pajak berganda atas penghasilan di antara negara dengan negara lain, atau untuk menghindari seseorang dari dikenakan pajak. Perjanjian pajak antara negara-negara di Indonesia dikenal sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, sering disingkat P3B. Salah satu tujuan perjanjian pajak ini adalah untuk menghindari pengenaan pajak berganda dan mencegahnya lolos dari pengenaan pajak. Kemudian yang pertama itu kita bahas terkait masalah model-model daripada pajak berganda antar negara dari perjanjian ini. Yang pertama, model organisasi ekonomi dan pembangunan atau OECD
adalah model perjanjian penghindaran pajak berganda yang dibuat oleh negara-negara maju berdasarkan Konvensi Paris tanggal 11 Desember 1961. Nah, kemudian yang kedua, model pertama adalah model Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN yang diusulkan oleh PBB. Kemudian model ketiga adalah model Amerika Serikat yang diterbitkan oleh Amerika sebagai negara adidaya. Yang keempat, model Indonesia atau MI yang menegaskan beberapa pasal dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B yang mengikuti atau berbeda dengan model OECD atau UN untuk tujuan perjanjian pajak berganda atau perjanjian penghindaran pajak berganda P3B bagi negara-negara. Nah, tujuan perjanjian tax atau pajak ini juga dikenal sebagai penghindaran pajak berganda P3B adalah sebagai berikut. Kita bahas tujuan pertama, yaitu penghindaran pajak berganda. Yang kemudian yang kedua, mencegah perbedaan wajib pajak di tingkat internasional. Yang ketiga, memberikan kepastian hukum dan fiskal yang memadai sebagai kerangka untuk operasi internasional. Dan yang keempat, lebih banyak kolaborasi antara otoritas pajak dalam melakukan pekerjaan mereka. Nah, dengan berlakunya perjanjian pajak, ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pajak berlaku di suatu negara selain undang-undang pajak domestik dengan negara perjanjian. Oleh karena itu, orang-orang harus mempertimbangkan hal-hal berikut saat memahami perjanjian pajak. Yang pertama, perjanjian pajak memberikan hak pemajakan baru, misalnya pengujian waktu dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia yang diatur dalam pasal 2 ayat 3 UU PH. Kemudian yang kedua, perjanjian pajak domestik memiliki kekuatan yang lebih besar daripada undang-undang pajak domestik. Artinya hal yang dijanjikan dalam undang-undang pajak yang lebih penting. Dan yang ketiga, kesepakatan pajak tidak menghasilkan pajak baru. Lebih dari 50 negara telah menandatangani perjanjian penghindaran pajak dengan pemerintah Indonesia. Pada dasarnya, perjanjian pajak mengatur yang pertama, subjek pajak, dan yang kedua, organisasi tetap atau usaha tetap, dan yang ketiga, objek dan tarif pajak seperti laba, perusahaan, dividen, bunga, dan royalti. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.